Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia cabang Karawaci ya. Kita akan masuk langsung firman Tuhan pada hari ini. Bisa dikeluarkan temanya pada siang hari ini. Judulnya adalah Allah tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang bersedia. Ya, Allah tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang bersedia. Kita pelajari dari Alkitab kita dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Silakan. Demikian firman Tuhan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Oke. Daud mengatakan kepada Tuhan, ya, dalam firman-Nya Mazmur 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah. Ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah tidak mencari yang sempurna, tetapi hati yang bersedia. Kita akan mempelajari bagaimana seorang Daud, ya, yang memiliki hati yang bersedia, dan Daud adalah orang yang tidak sempurna. Ya, makanya dalam slide selanjutnya saya katakan arti nama Daud adalah beloved, yaitu yang dikasihi. Daud hidupnya tidak sempurna, tapi dia punya hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga memberikan teladan yang baik bagi setiap kita orang percaya. Kalau Daud adalah orang yang tidak sempurna, Bapak Ibu baca di Alkitab, ada kesalahan yang Daud lakukan. Daud bukan malaikat, Daud bukan Tuhan, ya, yang tidak diketemukan kesalahannya. Tapi Daud adalah manusia biasa. Tapi apa yang membuat Tuhan itu mengasihi Daud sangat luar biasa? Karena Daud bersedia membuka hatinya untuk dibentuk sama Tuhan. Ya, ketika Daud mempunyai hubungan yang dekat sama Tuhan, Daud tidak meminta harta, kekayaan, popularitas. Tidak. Bahkan Daud tidak pernah berpikir untuk dimateraikan jadi raja, tidak pernah. Tetapi yang Daud lakukan adalah apa? Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, kata Alkitab. Ya, dengan segenap hati aku mencari Engkau, kata Alkitab. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dengan kata lain, Daud mencari Tuhan, tetapi Daud juga tidak mau hidupnya menyimpang dari perintah Tuhan. Nah, inilah bentuk dari orang yang bersedia. Ya, bersedia diproses, bersedia dibentuk oleh Tuhan. Jadi orang Kristen bukan hanya kenal Yesus karena Yesus memberkati. Jadi orang Kristen bukan hanya kenal Yesus karena Yesus memberikan mujizat. Ya, jadilah orang Kristen yang memang hati kita terbuka, bersedia dibentuk sama Tuhan. Karena apa? Karena emas dan perak, Bapak Ibu, itu hanya hal yang berbicara sementara. Harta sementara, jabatan sementara, popularitas sementara. Tetapi berbicara proses dan dibentuk sesuai hidup dengan apa yang Tuhan mau, itulah yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa masuk dalam kekekalan. Dan tujuannya apa? Jadi warga surga. Ya, jadi menjadi orang Kristen memang tidak gampang ya Bapak Nita, tidak gampang. Ya, jadi orang Kristen memang berat. Saya katakan memang berat. Tetapi kalau mau kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita dimampukan. Menjadi orang Kristen bukan hanya kita pakai kalung salib. Menjadi orang Kristen bukan hanya ketika Pak polisi ngecek SIM kita agama Kristen atau atasan kita melihat KTP kita orang Kristen, bukan hanya itu. Tetapi sudah sejauh mana ya hidup kita bersama Tuhan. Sudah sejauh mana proses yang Tuhan izinkan kepada kita. Karena nanti kalau kita berkumpul sama orang-orang Kristen ya, kalau ditanya bagaimana kesaksianmu tentang Tuhan, oh paling malu kalau bilang begini, ya saya gini-gini aja hidup baru jangan. Ya, ketika orang Kristen berkumpul dan masing-masing bertanya tentang kesaksian tentang bagaimana Tuhan baik prosesnya Tuhan, kalau orang Kristen diproses Tuhan dia mengatakan, waduh, saya diproses Tuhan luar biasa. Oh, bagaimana luar biasa? Udah cerita. Oh, dia cerita panjang lebar, saya diproses Tuhan untuk rumah tangga, saya diproses Tuhan untuk pekerjaan, saya diproses Tuhan untuk dalam usaha dan sebagainya. Wah, terus temannya tanya, ada air mata nggak di sana? Oh, ikut Tuhan dijamin pasti ada air mata di sana. Tetapi kan ujung-ujungnya membawa kebaikan bagi kita semua. Manusia tidak akan pernah tahu Tuhan itu baik kalau manusia tidak diproses sama Tuhan. Amin. Kalau Tuhan
baik, dia pasti proses. Tapi kalau Tuhan tidak baik, dia pasti akan membuat Bapak Ibu dan saya hidupnya menjadi gampang. Coba lihat deh, anak yang dididik dengan proses sama orang tuanya, dengan anak yang dikasih gampang sama orang tuanya, pasti hidupnya berbeda. Anak yang diproses sama orang tuanya, segala sesuatu harus ada effortnya, harus doa dulu, kerja keras dulu, belajar. Dia tidak akan pernah anggap remeh hal yang kecil. Ya, tapi kalau ada anak yang apa-apa, ma minta handphone, beli, ma minta sepatu, beli, ma minta mobil, udah, you datang ke showroom, pesan aja, nanti papa transfer. Singkat cerita, tiba-tiba anak itu ada masalah, anak itu tidak kuat menghadapi tantangan. Sama, Tuhan tahu hidup dalam dunia ini berat, makanya Tuhan izinkan ada proses, dibentuk. Itu tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya benar-benar menunjukkan, saya anak Tuhan, bukan anak gampangan, tapi anak Tuhan adalah hasil dari proses, hasil dari dibentuk, dan luar biasanya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya, makanya Daud sampai Yesus melayani, sampai Yesus ngajar pun Daud suka dipakai Tuhan di dalam pengajarannya. Ya, Daud bukan orang yang sempurna, tapi Daud adalah orang yang mempunyai hati mencari Tuhan. Tuhan tidak meminta kekayaan, uang, mobil Bapak Ibu, enggak. Tapi yang Tuhan mau, adakah anak-anak Tuhan di Karawaci, Tiberes Karawaci, sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak? Itu yang Tuhan cari. Oke, kita harus masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, ya, pilihan hidup Daud yang bisa kita teladani apa? Ya, belajar dari Alkitab, pilihan hidup Daud yang bisa kita teladani apa? Ada 3 hal. Yang pertama, Daud memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Ya, Daud memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kekurangan Tuhan dan menikmati baiknya. Oke, keterangannya apa? Hal ini menunjukkan pilihan Daud untuk memprioritaskan kehadiran dan keintiman, ya, dan keintiman dengan Tuhan dalam hidupnya. Sebuah pilihan yang memberikan landasan kuat bagi hubungannya dengan Allah. Bapak Ibu, setelah Saul lengser dari kerajaan jadi raja, ya, karena Saul hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya pengganti Saul adalah Daud jadi raja. Nah, Bapak Ibu tahu, waktu Daud memulai hubungan intim dengan Tuhan itu bukan ketika Daud umur 30-40 tahun, bukan, tetapi sejak dia masih remaja. Ya, jadi waktu dia jadi remaja, Bapak Ibu, dia tidak pernah bermimpi atau berpikir dia akan menjadi raja dari bangsa Israel, tidak pernah. Makanya lihat, ya, apa yang dia minta sama Tuhan. Ya, apa yang dia minta? Satu hal yang ku minta dengan kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Adakah harta di sana? Adakah jabatan di sana? Adakah popularitas di sana? Tidak. Tetapi yang Daud ingini dalam hidupnya adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Ini kan kata lain apa Bapak Ibu? Ya, seluruh hatinya Daud itu dia tidak mau berbagi dengan dunia, hatinya full dia berikan untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah sebagaimana Daud memberikan hatinya full untuk Tuhan, jemaat Tiberes Karawaci, apakah kita juga mau memberikan hati kita full untuk Tuhan, atau memang masih 50-50? Ya, 50 pertama untuk Tuhan, 50 pertama untuk bisnis, 50 pertama untuk Tuhan, 50 kedua untuk dagang, 50 pertama untuk Tuhan, 50 kedua, ya puji Tuhan Pak, ada tender-tender Pak. Nah itu dia, ya kan? Kalau kita memang hidupnya mau serius dengan Tuhan, tidak ada hati yang tersisa untuk Tuhan. Yang sedihnya adalah apa? Yang besar untuk dunia, tapi sisanya untuk Tuhan, gitu loh. Ya, Daud tidak memberikan yang sisa untuk Tuhan, tapi Daud memilih full hatinya untuk Tuhan. Makanya Bapak Ibu lihat, adakah di perkataan Daud minta jabatan, kekayaan, popularitas? Tidak. Ya, yang saya katakan jabatan, kekayaan, popularitas itu yang dunia tawarkan. Ikut dunia mau apa sih? Yesus ketika beres puasa ditawarkan harta, kekayaan, dan popularitas. Itu yang dunia tawarkan. Tapi Daud tidak seperti itu. Dia memilih
dia di rumah Tuhan seumur hidup. Dengan kata lain, dia memilih untuk hidup intim dengan Tuhan. Kalau kita hanya ngejar mujizat, gak ngejar Tuhannya, tinggal tunggu waktu, kita akan kecewa. Kalau kita kejar mujizatnya, kita gak kejar Tuhannya, tinggal tunggu waktu, orang itu bisa murtad. Kalau kita hanya ingin mengejar supaya saya ikut Yesus terkenal, tinggal tunggu waktu, pelayananmu pasti akan hancur. Tapi kalau kita ngejar yang punya surga, kita ngejar Tuhannya, dan hati kita full untuk Tuhan, apa yang dunia tawarkan akan mengikuti kita. Ya, jadi cara kerjanya berbeda, Bapak Ibu. Daud tidak meminta menjadi raja, Daud tidak meminta untuk bisa mengalahkan Goliat, Daud tidak meminta untuk tinggal di sana, tapi yang Daud minta adalah diam di rumah Tuhan. Tapi lihat apa yang Daud dapatkan, dia bisa menjadi raja. Apa yang Daud dapatkan, dia tinggal di sana. Apa yang Daud dapatkan, dia terkenal di seluruh bangsa orang Israel. Siapa yang tidak kenal Daud, Bapak Ibu? Kalau orang Bapak Ibu datang ke Israel sekarang, sebut nama Daud, orang Israel hormat sama Daud. Ya, saya pernah datang ke makamnya Daud, Bapak Ibu, waktu di Israel. Itu ahli orang Israel ya, yang ahli Taurat itu sambil baca Mazmur Daud sambil begini kepalanya. Saya bilang, ini kenapa nih? Pusing atau kenapa? Saya bilang gitu. Hampir saya mau kasih panah doang. Waduh, pakai baju hitam, jenggot, kemeja putih, agak pakai dasi gitu, pakai topi, jenggot. Wow, dia baca Mazmur Daud. Wow, dia baca Mazmur Daud. Ya, jadi Daud itu sangat apa ya? Sangat dihormati di bangsa Israel. Kenapa? Karena Daudlah yang mengajarkan kepada bangsa Israel, kasih hatimu untuk Allah. Yang kuingini bukan jadi raja Israel, yang kuingini bukan tinggal di istana, yang kuingini bukan viral popularitas, tapi yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kalau Bapak Ibu ganti konsep hidupnya seperti Daud, pasti nanti akan terheran-heran. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Ya, terima berkat Tuhan, bersyukur, bersyukur. Terima mujizat dari Tuhan, bersyukur, bersyukur. Ya, terima kesembuhan dari Tuhan, bersyukur, bersyukur. Tapi kalau hatimu tidak melekat kepada Tuhan, akan kecewa suatu saat nanti. Tapi kalau kita mau memberikan hati kita untuk Tuhan, dekat sama Tuhan, ya keadaan apapun Bapak Ibu tidak akan kecewa. Kenapa? Karena kita sudah tahu hatinya Tuhan bagaimana untuk kita. Ya, kalau seorang anak ya, dia mengerti hati bapak mamanya, pasti anak itu gak pernah khawatir. Ya, wah, begini, misalnya teman-temannya, bapakmu pasti begini. Anak kita pasti akan berdinai begini. Bapak gua gak mungkin jahat seperti apa yang lo omongin. Ya, bapak gua baik, gua kenal bapak gua kenal mama gua. Suatu saat Bapak Ibu di rumah saya, anak-anak daripada kumpul tetangga. Jadi anak saya ber 5 tahun, teman-temannya ada yang 6-7 tahun. Kadang-kadang anak saya ke rumah tetangga, kadang-kadang tetangga ke rumah saya. Cuma kadang-kadang saya lagi nonton TV, tuh anak-anak datang Bapak Ibu, hilang semua kenikmatan nonton TV itu. Nah kadang-kadang saya kesal juga, si Bryson bawa bocah lagi ke sini. Udah kalau datang bocah, mainan keluar semua, berantakan rumah Bapak Ibu. Kata istri saya, udah nonton di kamar aja di atas, udah. Ya, terus singkat cerita, saya tidur nih, saya mau istirahat, saya tidur di kamar bawah. Ya, saya tidur di kamar bawah. Terus nggak tahu bagaimana ini bocah temannya anak saya ini tiba-tiba masuk ke kamar. Karena biasa main di kamar juga AC kan, wah loncat-loncat tempat tidur. Tiba-tiba waktu dia buka pintu, muka saya lagi begini nih, begitu. Jadi, gitu kan, dia lihat, dia tutup. Mungkin tuh anak lihat muka saya takut gitu. Ya, anak saya bilang begini, kan namanya siapa namanya? Ada nama si Sky sama si Valin, namanya si Valin. Valin kenapa? Ada Papi Bryson di kamar, aku takut. Anak saya bilang gini, Papi kok baik kok? Katanya begini. Masuk aja, Papi kok baik nih, dia bawa itu si Valin ke kamar Bapak Ibu. Dia ingin kasih tahu bahwa papinya itu baik gitu loh. Tuh, Papi kan baik kan? Iya baik. Valin gak usah takut, ini Papi aku, katanya begitu. Tuh lihat tuh. Ya, orang lain mungkin anak itu, ya mungkin saya kan lagi begitu bukan jelek kali ya. Tiba-tiba dia masuk, nggak tepat aja waktunya gitu. Memang lampu dimatiin, saya lagi rebahan gitu, capek banget pengen tidur gitu. Cuma istri saya bilang, kamar atas saya di kamar bawah aja deh.
Gitu loh, saya pikir malas kan ke atas kan 5 lantai, Bapak Ibu 5 lantai ya kan. Bercanda ya, malas naik tangga aja, jadi saya ke kamar aja, kamar bawah. Itu bocah si Valin masuk kamar, lihat muka saya lagi gitu kali ya, tak ditutup itu dia lari. Valin kenapa? Ada Papi Bryson di kamar. Papiku baik kok. Nah pertanyaan saya, kenapa anak saya bisa bilang papi saya baik? Karena dia kenal saya. Gitu loh. Kalau Bapak Ibu sudah diproses Tuhan, terus Bapak Ibu mengatakan, Tuhan jahat, kenapa saya diproses? Berarti kita belum mengenal hati Bapak kita. Ya kan? Kalau seorang anak di rumah disuruh sikat kamar mandi, Mami, kenapa aku suruh sikat kamar mandi? Mami, jahat. Mana ada orang tua jahat suruh sikat kamar mandi? Saya dari SMP, SMA sudah disuruh sikat kamar mandi. Itu bukan bentuk jahat orang tua, tapi mendidik supaya kita tahu ngerti untuk urus rumah. Makanya setelah rumah tangga, siapa yang sikat kamar mandi di rumah? Ada Mbak. Saya juga turun sikat kamar mandi. Gini-gini saya juga pakai slow sikat. Ya kan, pakai apa? Pakai yang cerot, apa yang kotorannya luntur itu turut sikat. Tempat WC-nya kita sikat. Kata istri saya, kamu kalau sikat kamar mandi bersih ya. Kok bisa begitu? Dari SMP SMA kita sikat kamar mandi di rumah. Ya, mendidik menjadi mandiri. Ya, jadi kalau kita mengatakan lagi di proses Tuhan jahat, berarti kita tidak mengenal pribadi Bapak kita dari mana. Daud tidak pernah mengatakan Tuhan jahat. Daud selalu mengatakan bahwa dialah adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik. Amin. Dekatlah sama Tuhan supaya Bapak Ibu dan saya bisa mengerti hati Bapa yang baik selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi yang Daud ini adalah dia berumah Tuhan seumur hidupnya. Dia tidak minta harta, jabatan, kekayaan tidak. Tapi lihat waktu dia cari Tuhan, sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk intim dengan Tuhan. Ya, segala berkat, mujizat, popularitas itu Tuhan berikan kepada Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup Daud apa yang bisa kita teladani? Yang kedua adalah Daud memilih ya untuk mengatasi persoalan bersama Allah. Ya, Daud memilih untuk mengatasi persoalan bersama Allah. Kita lihat 1 Samuel 17 ayat ke-37. Silakan. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Oke. Keterangannya apa? Dalam sebuah peperangan dengan Filistin, ketika Daud melihat Goliat mencemooh Israel, Daud menunjukkan sikap rendah hati dan kebergantungan kepada Allah dalam menghadapi persoalan yang sulit. Tadi saya katakan Daud itu bergantung kepada Allah bukan ketika Daud tua, ya, tapi sejak dari remaja. Nah, dari remaja Daud itu sudah dikasih tanggung jawab sama orang tuanya, jaga ternak bapaknya, kambing domba. Nah, dalam proses menjaga ternak Bapak Ibu, Daud sering menghadapi ancaman ternaknya, ancaman dari binatang buas, yaitu singa dan beruang, kata kita. Nah, yang kerennya Bapak Ibu, ketika saya baca Alkitab, Daud itu tidak segan-segan berani untuk merobek mulut singa dan beruang. Pertanyaan sederhana, dari mana kekuatan itu kalau bukan dari Tuhan? Dari mana keberanian yang Daud dapatkan kalau bukan dari Tuhan? Nah, Daud memilih ketika menghadapi tantangan, dia memilih bukan menghadapi dengan kekuatan sendiri. Dia memilih menghadapi persoalan bersama Allah. Ya, gimana seorang Daud remaja? Misalnya kambing 5, domba 5, 10. Binatang buas singa. Kalau Bapak Ibu yang sering nonton apa? Flora and Fauna atau apa? Acara yang binatang-binatang buas tuh di zaman dulu di TV. Ya kan? Di situ Bapak Ibu bisa melihat bagaimana singa mengendap-endap atau harimau atau cita atau apapun. Ketika ada domba, dia kejar dan dimakan binatang buas. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, Daud itu tanggung jawabnya besar jaga ternak bapaknya. Dan ketika dia menjaga ternak bapaknya, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, aku dapat tugas jaga ternak bapak saya, tolong lindungi aku dari binatang buas. Dan kalau aku harus berhadapan dengan binatang buas, beri aku kekuatan. Alkitab mencatat Daud berani merobek mulut singa dan beruang.
Pertanyaan sederhana, Bapak Ibu berani pegang mulut singa dan beruang? Ya, balik sebut nama saya Karawaci. Misalnya namanya Joy. Saya Joy. Saya preman Karawaci. Kalau balik pikir kalian ada yang ganggu, sebut saya Joy. Kalau balik ada yang ganggu colek di Karawaci, sebut saya. Saya jamin, saya jaga balik dengan baik. Mantap. Namanya Joy. Boleh ada kali namanya Joy di sini. Contoh aja, contoh. Tapi Joy, preman boleh Karawaci, tapi kalau bertemu singa, belum tentu Joy berani. Oke Joy, yuk preman hebat di Karawaci. Yuk ke Taman Safari, kenapa? Buat taruh satu kandang sama singa berani. Belum tentu Joy mau. Mungkin dari kecipan diri Bapak Ibu Tuhan. Kemudian menghadap preman, taruh dan pakai golong. Daripada gua harus lawan singa. Daud tidak berhadapan dengan preman, tapi Daud berhadapan dengan binatang buas. Daud menang. Jadi saya katakan Bapak Ibu, binatang buas itu gambaran masalah, tapi Daud bisa menang atas masalah. Ya, Goliat adalah gambaran dari masalah. Ya, tapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Seorang raja Saul, dia tidak berani menghadapi Goliat, tapi Daud berani. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Tuhan beserta Daud. Saya ingin katakan Tuhan beserta Bapak Ibu dan saya. Jadi jangan gentar menghadapi masalah. Tuhan beserta Bapak Ibu dan saya, jangan gentar menghadapi penyakit. Ya, kemarin saya sama tim saya Niki, kita ke Tarolus ya. Kita ke Tarolus hari Kamis. Hari Kamis, ya hari Kamis benar. Hari Kamis kita ke Tarolus. Saya berdua naik motor. Saya kalau sama dia sekarang sering naik motor Bapak Ibu. Saya tahu mobil di mana, dia jemput, bawa helm, saya naik motor lebih cepat. Ya, udah. Ketika saya datang, satu perempuan, anak buahnya sakit. Ya, dan rupanya anak buah ini sudah dipanggil alam roh, katanya ada opanya manggil untuk cepat pulang. Sambil begitu. Udah pada ketakutan semua. Pas orang Manado kan, iyo Jo, Manado ini pasti. Iyo kan, Manado ini pasti. Kenapa saya tahu? Istri saya orang Manado. Jadi kalau istri saya lagi ngomong sama maknya, ayah kangkong, saya cuma dengerin dong, ngomong apa sih lu orang Manado, saya bilang begitu. Iya kan, tapi kalau papi mami saya lagi datang ke rumah, papi mami saya bahasa Batak, istri saya bilang, papi mami ngomong apa sih? Aku nggak ngerti, kata mami saya. Makanya kamu belajar bahasa Batak, katanya begitu ya kan. Kan suamimu Batak, belajar bahasa Batak, katanya begitu. Ya udah. Ya, katanya ada opanya manggil, ayo cepat pulang. Dan anak ini sering kesurupan. Ya, dia bermasalah di usus Bapak Ibu. Kenapa? Salah makan, pola makan salah. Senang makan rica, pedasnya level tinggi. Minumnya teh botol. Memang cuma enak 6 cm, tapi rusak di perut. Dia kan makan rica sama teh botol enak gak? Oh enak. Makan padang minumnya es tea enak gak? Cakep. Pelakunya saya juga dulu. Padang, santan, apa namanya, kepala kakak, cincang, ayam pop 4, es jeruk 3, tanya tiga. Saya kalau makan pagi sore, ayam pop minimal 5 Pak, saya nggak ada dusta Pak, bener. Es jeruk baru datang, es jeruk 1. Setengah makan es jeruk 1 lagi. Setengah makan es jeruk 1 lagi. 3. Tapi pas cek medical check up, Bapak ini makan apa ya? Hancur semua nih hasil medical check up. Makanya saya udah stop. Udah, sekarang air putih saya udah gak pernah lagi minum teh botol. Pernah sekali teh botol waktu Natalan GWK. Saya cicipin 2 kali sedot. Enak banget, Tuhan. Teh botol ini enak sekali. Cuma 2 kali. Pengen nyoba aja. Kangen aja sama teh botol. Apalagi pakai es batu kan itu enak sekali tuh. Teh botol, haleluya. Pencobaan ini. Semoga aku kuat. Kalau dulu teh botol, teh kita, gula-gula sekarang kan. Ya, nah Bapak Ibu ini anak hampir mati. Ya, makanya kemarin kita kasih perjamuan kudus. Ya, ibunya juga sama keluarganya. Ayo percaya,
anak ini pasti sembuh. Harus dihadapi. Ya, makanya saya katakan Goliat itu gambaran big problem, masalah yang besar. Tapi kalau kita melihat Tuhan, Tuhan adalah Allah yang menyelesaikan masalah kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya, jadi ya Daud mengajarkan kita, ayo kalau ada masalah, ya serahkan sama Tuhan. Gitu loh. Belajar untuk apa ya? Untuk rest. Ya, kalau rest kan istirahat ya. Kalau kita istirahat ya, saya pernah sama istri ya, kita lagi ngobrol tentang finance, keuangan, apa yang untuk ke depan. Ya, uang sekolah segini, ini, mau renov rumah segini. Waduh, saya lihat totalnya, haleluya. Saya bilang, opung udah meninggal lagi. Saya bilang, kalau opung ada kita bisa telepon opung ini. Coba kalau opung kita Luhut Binsar Panjaitan ya kan, haleluya. Kita tinggal telepon opung transfer ini kan. Coba kalau opung kita Erick Thohir, ya mau tinggal Oras Opa Thohir sama gambar, gimana Cuk, butuh apa Cuk, pasti transfer. Opung kita udah meninggal, nggak mungkin kita WA ke kuburan Bapak Ibu ya kan. Udah saya bilang tenang. Gimana tenang kan? Udah kita doa. Ya, saya ayo mana yang mau kita doa? Sekolah ini, rumah ini bayar tukang ini udah total bombastis, fantastis. Haleluya, mujizat tidak hayas. Mujizat itu nyata. Saya bilang jangan takut. Seorang pendeta sudah terbiasa hidup dengan iman, bukan dengan minta-minta sendiri. Tenang. Setelah berdoa, berjamaah terus berdoa, udah tidur. Kamu enaknya bisa tidur ya? Aku masih kepikiran loh. Kan udah berdoa, ngapain lagi kepikiran? Saya bilang. Iya kan udah berdoa. Kalau kepikiran berarti kamu belum menyerahkan semuanya sama Tuhan. Kalau berdoa, totalitas sama Tuhan udah tidur. Itu yang Tuhan mau. Kita mengatakan tidur pun diberkati. Oh, saya bilang saya ada ayat mengatakan tidur pun diberkati. Waktu kita tidur, Tuhan sedang mengerjakan mujizat buat kita melalui doa yang kita baca. Oh gitu Bang, udah tidur. Udah AC saya dingin 18. Biar dingin kan. Ya kan, saya ambil kaos kaki. Saya pakai training saya ambil minyak kayu putih, saya luruhin ke badan saya. Udah seumur saya bilang faktor ayo minyak kayu putih taruh di belakang supaya nggak masuk angin. Minyak kayu putih depan pijit sengaja supaya saya alihin pikiran dia. Pijit kan sudah tidur, udah pijit seorang istri memijit suaminya, ya akan mendapatkan suatu berkah yang luar biasa. Emang ada ayatnya? Nggak ada ayatnya, buah-buahnya begitu saya bilang. Dia pijitin badan saya mau ngalihin aja. Saya gitu-gituin kan. Ini apa sih segala mulu masuk ini udah saya bilang. Kasih minyak kayu putih banyak keluar. Nah, enak ya, langsung dipijit, langsung tidur. Udah mau tidur. Udah persoalan kita Tuhan yang bereskan. Udah tidur, kurang tidur juga gak bagus. Ya apalagi kamu kan darah rendah. Kamu darah rendah, aku darah tinggi. Kamu gak suka makan kambing, aku suka makan kambing. Orang Manado malah suka makan kambing Bapak Ibu. Gak ada sate kambing di Manado, gak ada sate babi iya. Makanya tuh saya ajak makan kambing, makan sop kambing. Ini apaan sih? Gak ada. Sate Padang, zaman dia datang ke Jakarta makan sate Padang di Rindu Alam, di Puncak udah tutup tuh. Itu pertama kali istri saya ke Jakarta, ke Bogor, makan sate Padang Rindu Alam, dia sampai muntah. Saya ini sate Padang apa sih? Makan. Muntah. Tapi sekarang asal sate Padang boleh nambah 3, ada begitu ya kan? Ya kan udah lama di Jakarta kan? Ya udah. Saya bilang tidur. Nanti kalau kurang tidur bahaya. Udah tidur. Tidur masuk alam roh. Haleluya. Pasal rohani instrumental. Bapak Ibu tahu semuanya yang saya doakan satu persatu Tuhan beresin. Tidak langsung memang jadi, tapi satu persatu. Ya, makanya saya bilang boleh checklist. Sekolah aman, TK penabur aman. Ada berkatnya Tuhan kasih aman ya, sudah aman. Renov rumah ini aman, kita semua. Iya bang, ya,
Sudah bilang kita bukan anak jutawan, memang. Orang tua kita nggak kaya, tapi Tuhan kita kaya. Ya, di gereja kita di beres kita dia kaya, jadi kita minta. Kalau minta sama Tuhan boleh. Ya udah kita minta sama Tuhan aja. Walaupun kadang-kadang mami saya bilang, kenapa mami saya suka jalan sama saya berdua? Kadang telepon siang, Rek, gimana aman? Kalau kamu butuh apa-apa bilang sama mami. Mami masih mampu nolong kamu. Saya nggak pernah bilang, Mi tolong dibantu, nggak ada. Padahal mami saya sudah kasih lampu hijau, kalau ada apa-apa, mami masih bisa bantu kamu, nggak ada. Ya, saya doa sama Tuhan. Kalau Tuhan jawab mami saya, itu beda cerita. Itu beda cerita. Ya, Tuhan jawab Roh Kudus. Tapi kan nggak saya bilang, Mi, tolong pinjam dulu uang. Nggak ada saya. Nggak ada. Itu zaman COVID juga lagi sulit juga nggak ada. Tapi Tuhan tiba-tiba melalui mami saya telepon saya, kamu lagi di mana? Ayo ke Bogor. Besok kita beli susu untuk si Bryce. Saya nggak pernah ngerti tolong beli susu, nggak ada. Ya, saya banyak melangkah dengan iman dalam perjalanan hidup, apalagi sudah berumah tangga. Ya, makanya tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Yang penting percaya, yang penting beriman. Karena tepat pada waktunya Tuhan pasti akan tolong kita. Amin. Kasih tepuk tangan dengan Tuhan. Gitu ya. Yang ketiga, teladan dari Daud apa? Yang pertama, hidup dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia memilih mengatasi persoalan bersama Allah. Ya. Yang ketiga apa? Daud memilih untuk bertobat. Ya, ketika ditegur akan dosanya. Ya, Daud memilih untuk bertobat ketika ditegur akan dosanya. 2 Samuel 12 ayat 13. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Oke, slide selanjutnya. Daud yang tergugah oleh teguran Natan merespon dengan tobat yang tulus dan memohon ampunan dari Allah. Bapak Ibu, tadi saya katakan Tuhan tidak mencari yang sempurna, tapi Tuhan mencari hati yang bersedia. Dan dalam kehidupannya Daud ada dalam kehidupan di dalam 2 zona. Yang pertama zona iman dan zona nyaman. Zona iman ketika dia perang terus, sama Saul perang, sama Goliat perang, dan sebagainya. Ketika dia dalam zona iman, dia tidak ada keinginan daging yang menguasai hidup. Tapi lihat, ketika Daud menjadi raja di zona nyaman, disitulah Daud jatuh. Ya, itu dia. Jadi Daud hidup di dalam 2 zona, zona iman dan zona nyaman. Nah, ketika dia dalam zona nyaman, dia tidur dengan istri orang bernama Bathsheba. Ya. Dan ketika dia tidur dengan Bathsheba, ada dosa perzinahan, dia juga membunuh suami Bathsheba bernama Uria, ditaruhlah di garda terdepan waktu Israel perang. Jadi Daud dosanya 2, berzina dengan istri orang dan pembunuhan berencana. Itu kalau Daud di pengadilan negeri Tangerang hukuman mati, Bapak Ibu, pasti. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu, skandal yang Daud kerjakan tidak ada yang tahu. Hebat tahu. Daud berzina dengan Bathsheba, nobody knows. Tidak ada yang tahu. Daud kirim Uria garda terdepan perang, tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu cuma Daud, dan Daud lupa bahwa Tuhan yang dia intim dengan Tuhan yang dia percaya, Tuhan itulah yang melihat perbuatan Daud. Di zona iman Daud ingat Tuhan, di zona nyaman Daud lupa sama Tuhan. Oh, akhirnya Tuhan kirim Natan, ya, layak Natan untuk tegur layak Daud. Natan, kata Tuhan, di manakah engkau? Di rumah Tuhan. Pergilah ke rumah si layak mulus si Daud. Jangan lupa bawa lapet dan kacang si hobo. Ya, sebelum ngobrol ada ramah tamah dulu, ngobrol. Sama jangan lupa bawa martabe, markisa ter Belanda. Ya, oke. Natan datang. Halo. Ya, siapa ini? Aku Natan. Oh, Natan. Buka. Oh, horas horas apa? Ya, duduk Wah, langsung ada problem. Salam ini tulang Natan. Tulang kalau datang ke rumah, kalau nggak dihormati repot. Saya punya ponakan perempuan. Kalau saya datang ke rumah kakak saya,
namanya Wilhelmina sama Trudy. Trudy, tulang datang kamu gak sopan ya? Nah, tulang kalau datang minimal kalau dia kasih asik sama kita, Bapak ini gak macam-macam. Ya kan, wih, Nathan datang bawa lafet isinya gula merah sama kacang sihobu dari Dolok Sanggul, Bapak ini. Dari Dolok Sanggul. Beras Le, apa kabar Le? Oke, sehat Le, sehat. Ya, Nathan dari mana? Nathan dari rumah. Tumben-tumben ini lama tak? Kemarin bulan tahun nggak datang. Iya nggak datang bulan tahun ya kan. Jauh di Karawaci kan dia begitu ya kan. Oke, pas ngobrol kata Nathan, lain Daud, langsung to the point aja ya. Saya ada message yang Tuhan berikan kepada saya. Oh, Daud pas ngomong tentang Tuhan dia pasti oke. Keluar. Anak keluar. Kunci dulu. Saya mau ngomong sama tulang Lai saya. Apa yang Tuhan katakan kepada Lai tentang aku? Kau telah berzina. Kau bunuh suaminya. Kok Lai tahu Tuhan yang ngomong? Wah. Akhirnya tersingkaplah dosanya. Pertanyaannya, apa Daud menunda pertobatan? Slow respon atau fast respon? Fast respon. Makanya Alkitab tadi mengatakan apa? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat Tuhan sayang sama Daud. Tuh lihat, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah yang membuat Tuhan tuh sayang sama Daud. Satu sisi Tuhan membenci dosanya Daud, tapi satu sisi Tuhan sayang sama Daud. Kenapa? Karena Daud tidak menunda pertobatan. Banyak orang Kristen menunda pertobatan. Pas sudah di ruang ICU baru ingat dosanya belum diakui, akhirnya minta ampun sama Tuhan ketika sudah diranjang orang sakit jangan. Berapa hari kemarin ada banyak kejadian yang mengerikan ya. Presiden Iran naik kapal helikopter jatuh. Presiden turbulence Singapore Airlines turun dari 37.000 km. Cepat. Satu orang mati bule. Itu boleh katanya mau ke Indonesia tuh. Mau ke Tiberas Karawaci katanya Bapak itu. Tuh, mati satu. Tapi banyak yang cedera di sana. Dilihat kan, saya lihat di TikTok itu yang oksigennya keluar semua, barang-barang jatuh. Ya, dapurnya Singapura Airlines berantakan, makanan semua berserakan. Itu boleh sangat mengerikan. Kemarin juga pesawat latihan. Ya, pesawat latihan itu sekolah pilot dekat Bidek. Setiap hari Minggu saya lewat situ tuh lampu merah. Betul nggak? Mobil Alexander Bapak Ibu. Ya, coba lihat. Ya, maut satu langkah di hadapan kita. Terus ada banyak orang Kristen, tenang aja pendeta. Tidak ada yang aman di dalam dunia ini. Yang aman kalau Bapak Ibu dan saya jaga pertobatan dan kekudusannya, Tuhan beserta kita. Amin. Ya, makanya hati-hati. Saya katakan hidup ini singkat. Hari ini kita bisa beribadah di Karawaci, di Tiberas Karawaci, tapi 3 bulan ke depan belum tentu kita ada di tempat ini. Jaga pertobatan kita. Selagi bisa minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Bapak Radi selalu mengatakan sebelum tidur, ayo kita minta ampun sama Tuhan. Ya, Bapak Radi selalu mengingatkan, ayo sebelum tidur kita perjamuan kudus. Ya, minta ampun sama Tuhan. Kalau sepanjang hari mungkin kita ada perkataan kita yang salah, ya langkah hidup kita yang nggak benar, ayo minta ampun. Selagi masih bisa minta ampun. Dan Daud melakukan itu. Konsekuensinya ada. Bapak bisa baca di Alkitab, konsekuensi dosanya sangat mengerikan. Tapi di hadapan Tuhan, Daud sudah diampuni. Makanya hati-hati. Ya, jangan hidup di dalam dosa. Kalau bisa putar balik. Tinggalkan kehidupan yang lama. Jaga pertobatan. Supaya apa? Supaya kita mendapat tempat di kerajaan surga. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada siang hari, kesimpulannya apa? Daud telah memilih sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, sehingga ia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, hamba telah selesai berkhotbah pada siang hari ini. Sebentar kami akan perjamuan kudus, tapi sebelumnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.
Kita kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia aku tak akan goyah. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Bapak sekarang. Tuhan Yesus memberkati, dan kita siapkan lagi dengan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. Ada yang belum terima perjamuan, bisa angkat tangan untuk dilayani. Sudah semua? Puji Tuhan, tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menguruskan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Kita angkat perjamuan kudus, Bapak Ibu, kita persiapkan roti dan anggurnya. Kita angkat rotinya dulu, ini di atas kepala kita. Kalau ada anak-anak di bawah 12 tahun, orang tuanya yang memberikan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan menjadi warga surga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat surga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya
Hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga surga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga surga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, biung, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan. Katakan setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, tantangan-tantangan, ya, berdoa supaya kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Berdoa ya supaya Bapak Ibu dan saya tetap setia kepada Tuhan. Ya, kalau ada dosa, akui, minta ampun sama Tuhan, dan sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga surga. Dan ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak, agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai diangkat di atas dosa. Inilah darah Tuhan Yesus. Mau berdoa buat minyak urapan? Minyak urapan memulihkan Allah, memulihkan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Diberkati setiap pokok doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengatakan setiap permohonan doa ini mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap berdiri, kita akan tutup ibadah. Diberkati Tiberias Karwaci, Ibu Foni bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Gembala sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darmiyati Pariaji, bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Seluruh jemaat yang hadir, Tuhan berkati. Bapak Ibu rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga di mana melangkah, dijaga oleh kasih. Apa berdoa untuk Bapak Nelson bersama Ibu, bersama istri, bersama keluarga besar, tertiara sempurna. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Dan sebentar kita akan pulang. Dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, anak-anak hati dan pikiran kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi saya Tuhan diberkati itu adalah nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom.